Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlul ilmi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Bismillah. Alhamdulillah, kita panjatkan, kita selalu membacakan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat itu ada nikmat yang begitu besar, yaitu binikmatil iman wal Islam. Nikmatnya kita diberikan iman, dan nikmatnya kita mendapatkan hidayah dari Islam. Semoga keimanan yang kita miliki kita bawa sampai ke akhir hayat kita, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian bersama baginda Rasul, bersama para sahabat, dan bersama para orang-orang saleh di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memulai kajian kita pada malam hari ini, kita insyaallah membuka dengan membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, ayat yang begitu spesial, yaitu surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, Qul, katakanlah, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya, yang telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan salihan, hendaklah ia mengerjakan amal-amal soleh, wala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan Tuhannya dalam peribadatan dengan seseorang. Dari ayat ini kita tidak membahas semuanya. Kita membahas satu bagian saja, yang dimana bagian ini krusial dan kadang-kadang kita tidak merasa apa yang kita rasakan di setiap harinya. Ketika Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, hendaklah ia berbuat baik, beramal saleh, mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan-kebaikan, dengan syaratnya apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syaratnya tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mencari serikat persekutuan selain Allah dalam hal beribadah. Kita kaji secara tafsir. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwasanya makna faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yang memiliki penjelasan bahwasanya barang siapa yang mengharapkan pahala dari Allah pada hari perjumpaannya dengannya, maka hendaknya ia tulus, ia ikhlas dalam ibadahnya, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah, dan tidak syirik, baik yang terang-terang maupun yang tersembunyi. Menurut tafsir ini, yang tersembunyi itu adalah riya. Jadi ada cara mensekutukan Allah dengan tersembunyi, yaitu ada namanya sifat riya. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan yang hampir mirip dengan penjelasan yang tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, karena ada juga di kalangan manusia tidak mau berjumpa dengan Rabb-nya. Ada dalam surah Yunus. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Dalam surah Yunus, Anda lupa ayatnya, tapi tahu bacaannya, nomor ayatnya. Di surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yarjuna, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Rabb-nya, waradu bil hayatid dunya, dan dia ridho, senang dia dengan kehidupan dunia yang melimpah sampai ia lupa pengen ketemu dengan Rabb-nya. Wa tama'annu biha, dan dia merasa tenang dengan apa yang dia dapatkan di dunia. Ini menyinggung tentang kita di dalam surah Al-Qiyamah. Allah menjelaskan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Mereka itu mencintai yang al-ajilah, yang tersegera, bersegera. Yang segera al-ajilah yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, meninggalkan akhirat. Yang di ayat ini menjelaskan bahwasanya banyak juga manusia yang tidak ingin bertemu dengan Rabb-nya, enggan bertemu dengan Rabb-nya, bukan karena dia enggan, dia lupa. Ia terombang-ambing dengan kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat ia lalai. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-A'raf, walaqad dzara'na, dan kami telah mengisi, walaqad dzara'na li jahannama, di neraka jahannam, katsiran minal jinni, banyak dari kalangan jin, wal insi, dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu punya hati
tapi tidak mempergunakan hati sebagaimana mestinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, yang memiliki mata tapi dia tidak pergunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tadi tidak memiliki hati, dia tidak gunakan hatinya untuk mencari hidayahnya Allah. Ia tahu bahwa yang ia lakukan adalah salah, tapi malah tetap dikerjakan. Dia tidak menggunakan hatinya. Dalam hati kita ini tahu, ini salah, ini buruk. Kadang-kadang yang menutupi seolah-olah kita tidak tahu, padahal tahu. Yang menutup-nutupi itu adalah hawa nafsu. Dan ini sudah dijelaskan juga oleh Yusuf dalam surah Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Ada dua penafsiran. Yang mengatakan ini Nabi Yusuf, ada juga yang mengatakan itu adalah Zulaikha. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Apa kata Nabi Yusuf? Saya itu melepaskan diriku dari segala apa yang ditimpa diriku. Innan nafsa la'ammaratun bis-su', sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Enak betul rasanya mengikuti hawa nafsu, sehingga kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan semua, baik halal, baik haram, semua masuk. Ada nafsu ammarah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Ada nafsul lawamah, inya sadar tapi masih aja ya dia sadar itu salah, kemudian masih aja dia merasa sadar tapi masih kadang-kadang terombang-ambing, masih dia ikut dengan hawa nafsunya. Kemudian ada nafsul mutmainnah dan nafsu yang penuh dengan ketenangan. Dan inilah nafsul mutmainnah ini nanti akan bertemu dengan Rabbnya. Dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu saling sambung menyambung. Bagaimana Allah menyusun ayat suci Al-Quran tidak ditempatkan di tempat yang sama, supaya kita terpancing untuk membaca Al-Quran, bukan hanya juz 1, bukan hanya juz 2, atau bukan hanya juz yang lain. Bagaimana kisah-kisah itu, penjelasan-penjelasan Al-Quran dipisah-pisah. Supaya apa? Kita tertarik untuk membaca juz-juz yang lain. Hebatnya Allah, bagaimana Allah dengan sedemikian rupa memisah-misahkan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran. Seperti kisah Musa. Al-Baqarah, kisah sapi betina ada di juz 1. Kisah daripada Fir'aun, kisah daripada Musa dialirkan di sungai ada di beberapa juz, salah satunya di surah Al-Qasas juz 20. Kisah bertemu dengan Haman ketika ia diperintahkan untuk membangun piramida ada juga di juz 20. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggabungkannya dalam satu surah? Supaya mungkin ada hikmahnya, supaya kita ingin membaca seluruh juz. Jangan sepotong-sepotong saja. Jangan surah Yasin aja terus yang dibaca. Baca-bacalah surah yang lain. Ya, rutinan kita kan Yasin. Kalau begitu ditambah lagi nanti setelah rutinan, ganti lagi, tambahin lagi tadarrus bersama, tahsin Al-Quran atau tadabbur bersama. Itu akan memotivasi kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Ini dalam kajian tafsir. Kita pindah. Satu ayat yang tadi yang kita baca memberikan tanda kepada kita ada sifat yang satu yang bisa menjauhkan kita dari pada bertemu dengan Rabb kita, yaitu riya. Riya, pengen dilihat. Apa? Banyak sekali. Ada beberapa jenis riya yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, apa itu riya? Riya itu perbuatan memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian, pengakuan, penghormatan, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk riya itu? Riya ibadah contohnya.
memperlihatkan salat kita. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsanas shalah," barang siapa yang memperbaiki, mempercantik salatnya, hina yuran nas, ketika ia dilihat oleh manusia, fadzalika al-istihanah, itu adalah penghinaan, al-istihanatu lillah, penghinaan kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika salat sendiri, ketika ia salat sendiri seperti dikejar-kejar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat nanti dilihat orang, Allahu Akbar, ya itu. Kalaulah salat sendiri, bagusnya salatnya juga sama ketika kita dilihat orang. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Kalau sendiri, Ustadznya kecil aja suaranya. Pas disuruh imam, besar betul. Pak Ustadz, jauh-jauhkan sedikit mic-nya. Besar sekali suaranya Pak Ustadz. Bukan memperbaiki salat dengan tujuan saya supaya, bagusnya suaranya Pak Ustadz. Bukan. Tujuan saya supaya tadi para jamaah tidak mengantuk. Coba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Udah bacaannya panjang, suaranya kecil, tidak ada suara lagu-lagunya yang enak sehingga membuat jamaah nanti pada ngantuk. Makanya saya gedein suaranya. Jadi memang gede Ustaz. Dari sejak lahir Allahu Akbar, kaget orang. Kenapa? Memang sudah gede suaranya. Supaya apa? Yang tadinya begini-begini, langsung bangun, Masya Allah. Bukan Ustadz ria, tidak. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, mudah-mudahan saya juga tidak kena, ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang terbetik dalam hati, mau Pak Ustadz kasih cengkok-cengkok sedikit, biar enak, supaya Mbak jamaah bilang, enaknya Pak Ustadz suaranya. Kadang-kadang hati ini Pak tipis sekali Pak. Tipis sekali. Antara ria dengan ikhlas itu susah. Dan ini memang sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Susah betul rasanya itu ikhlas itu. Kadang-kadang tuh antara ikhlas dengan ingin menunjukkan, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Nanti kita akan bahas hadisnya. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sabda baginda Rasul memberikan peringatan kepada kita. Kita pindah ke kajian hadisnya. Ana membuka kitab yang namanya Kitab Irsyadul Ibad dalam bab syirik kecil, yaitu riya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar." Kata Rasulullah, yang aku takutkan pada kalian adalah syirik yang kecil. Kemudian wa huwa riya, dan dia adalah riya. Yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'in. Allah berkata kepada orang-orang yang di dunia dulu ia riya, memperlihatkan bajunya bagus, Pak Ustaz, biar dipanggil Pak Ustaz, atau malah marah dia kalau nggak dipanggil Pak Ustaz. Dikatakan kepada orang-orang yang dahulunya di dunia ingin dipuji dengan kebaikannya orang yang riya. Ketika Allah Subhanahu wa taala idza jazallahu an-nasa bi'amalihim, ketika Allah memberikan ganjaran amal ibadahnya, apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Kamu pergilah menemui orang-orang yang dahulu di dunia, kamu riya, ingin menunjukkan kepada dia dengan kebaikanmu, dengan kesolehanmu, pergilah kepada orang yang ingin kau tunjukkan. Unzuru hal tajiduna indahum jaza. Perhatikanlah apakah kalian mendapatkan ganjaran terhadap riyamu kepada orang yang tadinya di dunia kau beramal, ingin mendapat pujian darinya, ambillah apakah kau mendapatkan ganjaran daripadanya. Jadi di hari kemudian nanti disuruh kita, karena kita senang supaya bos senang sama kita. Wih, solehnya Masya Allah. Misalnya ini ikhlas ya. Inya baru rajin kalau ada bos, misalnya. Tidak ada di sini, di kampus saya banyak. Inya baru rajin kalau ada bos. Karena ingin mengejar posisi yang bagus, dia lakukan dengan sebaik-baiknya di mata bos. Dia tidak melakukannya karena Allah.
Dia tidak melakukannya karena niatnya ibadah. Apa kata Allah di hari kemudian? Pergi kau temui bosmu besok nanti di surga. Minta ganjaran. Jangan kau minta sama saya, kata Allah. Minta sama bosmu. Mau begitu? Jangan. Itu baru berbuat baik kalau dilihat manusia. Itu baru Assalamualaikum Ustaz. Ustaznya mungkin baik kelihatan. Itu baru baik supaya jamaah senang. Bukan, yang dimaksud situ adalah kita berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapat pujian manusia. Di dalam hadis lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah." Sesungguhnya yang aku takutkan dari kalangan umatku adalah syirik kepada Allah. Amma inni la aqul, akan tetapi aku tidak mengatakan ta'buduna syamsan, engkau menyembah matahari, bukan menyembah matahari. Wala qamaran, tidak pula menyembah bulan. Wala wathanan, bukan juga menyembah berhala. Walakin a'malan, akan tetapi amal li ghairillahi, bukan karena Allah, wa syahwatan khafiyatan, karena syahwat yang tersembunyi. Ternyata bukan hanya menyembah matahari, bukan menyembah bulan, menyembah patung, ternyata karena niatnya sudah lain, bukan dikerjakan karena Allah, dan itu termasuk dosa syirik. Tapi syiriknya masih standar kecil, ya. Dosa asyirkul asgar. Sebagaimana kita ketahui, dosa syirik sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan di dalam ayat suci Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sesungguhnya tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Ini penting sekali kita menjaga hati. Sebelum ini sampai jam berapa Pak Ustaz? Nah, apa-apa tak temani kan sampai jam 11, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan peringatan buat kita semua, terlebih khusus kepada anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya inna awalan nasi yuqada alaihi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama ditetapkan atasnya pada hari kiamat rajulun ustushhidah. Ini kisah, tapi dia dalam hadis adalah seorang lelaki yang matinya dalam mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu Allahu ni'matahu fa'arafaha. Kemudian pemuda ini didatangkan, kemudian disebutkan oleh Allah nikmat-nikmat yang telah ia dapatkan di dunia. Waktu kamu hidup di dunia, kuberikan kau nikmat ini. Kemudian pemuda itu mengatakan, betul ya Rabb, saya hidup di dunia, saya pergunakan nikmat-nikmat itu. Qala ma'amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Badan yang sehat, otot yang kuat dan sebagainya. Qala qataltu fika, aku mati di jalanmu ya Rabb, hatta ustushhidtu, kemudian aku mati sampai aku mati dalam keadaan syahid. Apa sambungan hadis ini? Qala kadzdzabta, apa kata Allah? Ente berbohong. Qala kadzdzabta qatalta liyuqal, sampean itu meninggal karena supaya pian disebut jari. Pian ini seorang yang pemberani, pian ini syuja'. Faqad qila, dan pian sudah mendapatkan gelar itu. Pian pengen berperang karena hanya ingin disebut pemberani dan pahlawan. Di dunia sampean sudah mendapatkan gelar itu, dan itulah niat sampean. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian ia diseret,
di atas wajahnya, kemudian ia dilempar ke dalam api neraka. Yang tadinya syahid, tapi ternyata niatnya lain. Yang kedua, rajulun, ada seorang pemuda, ta'allamal ilma, ia belajar ilmu. Kemudian wa'allamahu, kemudian ia mengajarkannya. Ada pemuda yang pintar, cerdas, pernah belajar, masuk di pondok, belajar agama, kemudian mengajarkannya. Kemudian waqara al-Quran, kemudian ia membaca Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafa ni'matahu fa'arafaha. Kemudian ia didatangkan di hadapan Allah. Kemudian ditanyakan, kau gunakan apa nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Diberikan kau kecerdasan. Apa kata orang yang alim tadi itu? Qala ta'allamtul ilma. Aku belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Quran karenamu. Kata dia. Qala kadzabta, engkau berdusta. Kau berdusta, kata Rabb, kata Allah. Kata Allah, liuqal, engkau sebenarnya mengerjakan itu supaya engkau dikatakan anta alim, anta ustad, anta profesor, anta doktor, anta ulama besar. Engkau mengerjakan itu supaya engkau mengejar gelar, engkau akan menjadi ustad yang mulia, dicium tangannya, dipuja-puja. Supaya engkau disebut sebagai seorang qari, hafid. Apa kata Allah? Engkau mengerjakan bukan karena aku. Engkau mengerjakan karena engkau ingin dipanggil sebagai seorang ulama, atau sebagai seorang qari, atau sebagai seorang hafidul Quran. Yang tadinya kita belajar agama, tujuannya untuk mengajarkan agama, bukan untuk mencari materi dunia atau mencari kebanggaan-kebanggaan. Ini apa yang kita lakukan bagi penuntut ilmu itu sangat berisiko di hadapan Allah. Benar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Betul, bagi orang yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah memudahkan dia jalannya masuk ke dalam surganya Allah. Tapi di sini pentingnya peranan hati. Jangan sampai hati yang diberikan oleh Allah ini bergeser sedikit. Makanya kita berdoa, ya Rabb, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Apa kata Allah? Engkau melakukan itu supaya engkau wa qara'tal Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an, engkau mempelajari Al-Qur'an. Liuqal, untuk engkau disebut diberi gelar qari. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkannya di dunia. Orang yang dikatakan bangga dengan mengatakan bahwa dirinya qari, orang soleh, orang alim, mereka di hadapan Rabb nanti, engkau mendapatkannya sudah di dunia. Engkau tidak mendapatkannya di akhirat, karena engkau mengerjakannya bukan karena untuk mencari ridhaku, karena engkau mengerjakannya hanya ingin disebut sebagai orang yang alim dan mencari ridha manusia. Dan ini hadis ini sangat-sangat Masya Allah. Ini pentingnya niat. Jangan sampai niat ini berubah menjadi untuk mencari materi dunia. Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi mala." Ada lagi mengatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakan, aku tidak meminta kepadamu balasan ilmu. Ilmu tadi dengan mala, dengan harta, dengan ujur, dengan upah. Sebagaimana tugas kita sebagai orang pendakwah, sebagai orang yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an, menjadi pengajar Al-Quran, menjadi hafizul Quran bukan sebuah pekerjaan. Menjadi qari'ul Quran, menjadi hafizul Quran, menjadi ulama bukan sebuah pekerjaan. Dia adalah kewajiban. Apabila itu kewajiban, maka hitungannya bukan materi dunia, sebagaimana yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah dan para anbiya-anbiya yang lain. Mereka tidak meminta diberi ganjaran, mereka tidak diminta diberikan penghormatan.
Yang pekerjaan yang sebenarnya ya apa yang kita kerjakan setiap hari sebagai seorang pegawai, sebagai seorang petani, sebagai seorang saudagar dan sebagainya. Itulah adalah pekerjaan. Dakwah, mengajar mengaji, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran bukan pekerjaan, akan tetapi sebuah kewajiban. Allah menitipkan ilmunya kepada kita. Allah menitipkan kemampuannya untuk kita belajar agama, untuk mengkaji Al-Quran, bukan untuk mencari syahwat dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup mungkin dua ini yang saya jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tujuan saya ini bil khusus untuk saling mengingatkan dan terutama kepada diri anak pribadi. Kita semua yang memiliki ilmu meskipun sedikit tetap diajarkan. Meskipun sedikit, meskipun aba. Kalau cuma bisa menyebutkan huruf tataya, abata saja. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kita orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ilmu itu bagaikan pohon. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Meskipun ilmu itu sedikit, meskipun amal itu sedikit, kita keluarkan setiap hari keberkahan ilmu itu. Kata siapa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kalau harta kita berikan, makin hari makin berkurang, akan harta itu kita yang jaga, akan tetapi ilmu makin hari makin diberikan, makin banyak. Kemudian ilmu yang menjaga kita, bukan harta yang menjaga kita. Kita menjaga harta, akan tetapi ilmu yang menjaga kita. Sebaik-baik amal adalah amal yang dikerjakan adwamuha wa in qalla. Khairul a'mali adwamuha. Sebaik-baik amal adalah amal yang dikerjakan secara istiqomah. Mengurajaah atau mengaji satu halaman, satu ayat per hari, istiqomah, daripada satu juz satu hari tapi tidak istiqomah. Nanti habis bulan Ramadan tidak dibuka lagi. Masih mending satu ayat setiap hari ditelaah, ditadabburi, jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus tidak dikerjakan lagi. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, kelanggenannya, keistiqomahannya, wa in qalla, meskipun ia sedikit. Cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, dikuatkan hati kita, ditsabbit qulubana, dikuatkan hati kita, tekad kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kita dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ilahuna wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.